Assalamualaikum teman-teman level 4. Bagaimana kabar kalian? Ya, mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini Bu Suci membawakan tutorial project kelima level 4, yaitu membuat game Catch the Orange 2. Silakan teman-teman perhatikan video tutorial berikut ini dan mudah-mudahan apa yang Bu Suci sampaikan teman-teman dapat mengikutinya dengan baik. Oke teman-teman, langsung aja check it out. Oke teman-teman, sekarang kita buka buku TIK halaman 60. Kita akan mulai membuat game Catch the Orange 2. Kita akan menangkap buah orange yang jatuh dari atas ya. Tapi kita akan menambahkan selain orange ada bola yang jatuh dari atas. Jadi nanti kita akan belajar menambahkan scoring di dalamnya. Kita akan menambahkan penilaian. Jadi kalau buah jeruknya ketangkep dapatnya 1, kalau bola yang ketangkep maka nanti skornya dikurang 1. Yuk sekarang kita mulai. Silahkan dibuka scratch-nya, lalu jangan lupa untuk membaca basmalah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Yang selanjutnya step 3, teman-teman silahkan menambahkan background sesuai yang teman-teman inginkan. Boleh yang mana saja silahkan dipilih, tapi usahakan backgroundnya itu yang tidak terlalu ramai ya. Jadi teman-teman boleh pakai background yang polos. Kalau Bu Suci akan menggunakan background XY Grid. Oke, selanjutnya kita akan menghapus gambar kucing. Setelah itu kita akan memasukkan sprite dari library sprite. Sprite-nya itu berupa ball dan orange. Oke. Peraturan dari game ini adalah pemain menggerakkan ball ke kanan ke kiri dengan tanda panah ke kanan ke kiri di keyboard. Lalu kalau berhasil menyentuh jeruk, dia skornya bertambah 1. Kalau yang didapat bola maka skornya berkurang 1. Sekarang kita kasih script untuk ball dulu di step 7. Even when the green flag click, forever, selamanya. Kita kasih kondisi ketika ya, atau apabila tanda panah ke kanan tertekan, maka dia akan menambah X menjadi 10. Jadi kita buat pengaturan untuk tanda panah keyboard dulu ke kanan dan ke kiri, karena si mangkok nanti hanya bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Kita kasihkan if, lalu kita beri sensor, key, right arrow. Kita gunakan change X. Kenapa change X? Karena change X ini yang berfungsi sebagai penggerak untuk ke kanan dan ke kiri ya, karena kita menggunakan garis koordinat X untuk menggerakkan si sprite. Change X by 10. Kenapa 10? Kenapa dia positif? Karena dia harus bertambah besar angkanya. Jadi kalau mau ke kanan maka dia harus positif. Selanjutnya kita buat pengaturan satu lagi. Kalau left arrow, maka dia harus min, karena nanti dia akan mengurangi koordinatnya. Jadi koordinat pada titik X ini akan dikurangi 10, maka dia akan bergerak ke kiri. Teman-teman bisa lihat di sini kondisi X angkanya adalah minus, jadi mengecil. Kalau yang ke kanan itu semakin membesar.
Oke, selanjutnya kita akan memberi script untuk bola. Step 8. Even when the green flag click, go to random position. Maksudnya adalah dia akan pergi ke posisi yang acak, random position, terserah aja mau kemana. Tapi di sini kita kasih lagi set Y to 180. Jadi walaupun dia pergi ke posisi yang terserah, yang acak, tapi kita harus tetap kasih dia peraturan bahwa dia hanya boleh pindah ke garis Y 180. Garis Y 180 itu di mana? Di atas ini. Y 180 itu di atas. Nah, selanjutnya selamanya change Y by min 5. Change Y by min 5. Change Y by min 5 ini adalah perintah untuk si bola ini dari atas. Kan tadi posisinya dia di atas ya, posisinya terserah di mana saja X-nya, tapi Y-nya 180, berarti dia bisa di sini atau di sini atau di sini atau di sini ya. Nah, ketika ada script change Y by min 5, maka si bola ini akan dikurangi besar angka koordinat Y-nya. Misal tadi dia di 180, karena change Y by min 5 maka dia akan berkurang. 180 dikurang 5, 175, dikurang lagi 170, dikurang lagi 5, 165. Karena di sini forever, maka dia akan terus-menerus mengurangi angka koordinat Y. Jadi dia akan bergerak turun. Lalu kita kasih kondisi lagi. Kalau posisinya sudah di bawah ya, posisinya sudah di bawah. Kalau si Y posisinya, posisi Y ini sudah ada di bawah ini, min 170. Berarti dia sudah di bawah. Kalau sudah di bawah dia harus apa? Kalau sudah di bawah berarti dia harus balik lagi ke atas. Balik lagi ke atas, kita kasih pengaturannya tadi, go to random position ya, tapi set Y-nya tuh 180. Jadi dia akan kembali lagi ke atas, dia cari posisi lagi, X-nya terserah mau di mana, tapi Y-nya harus 180. Selanjutnya kita akan memberikan scoring ya. Kita akan memberikan scoring apabila si mangkok mengenai bola. Maka kita akan memberikan di sini penambahan kelompok script ya. Di bawahnya kita pertama atur dulu data ya. Scoring itu menggunakannya data teman-teman. Scoring ya, waktu itu menggunakan data. Make a variable, tulis score, boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia ya. For all sprites, jadi untuk berlaku keadaan ini berlaku untuk semua sprite. Oke. Nah, ini sudah jadi, dia sudah ada set score, change score, show variable, hide variable ya. Nah, kita akan menggunakan data-data ini ke dalam kelompok script. Pertama, kita akan menggunakan set score to 0. Maksudnya apa? Jadi ketika bendera hijau diklik, skor itu akan terset ya, akan terset ke 0. Jadi walaupun sebelumnya kita sudah mainin angkanya sudah banyak, ketika bendera hijaunya diklik maka skornya akan balik lagi ke 0 ya. Setiap permainan dimulai dari awal maka skornya harus balik ke 0 dulu. Selanjutnya kita kasih kondisi, ini kondisi penilaiannya, pengaturan skornya. Selamanya kalau menyentuh bola, touching ball, menyentuh mangkok, maka dia play sound snap. Ini sebenarnya sih soundnya apa aja teman-teman boleh ya, karena kalau suara, warna itu tidak terlalu krusial. Jadi teman-teman boleh kalau mau ganti-ganti. Snap.
Selanjutnya kita gunakan tadi set datanya skor. Kalau kena bola maka skornya harus berkurang 1. Kita ganti ya, kita kasih script ya change, maka dia akan mengganti skornya yang tadi awalnya 0. Change score, maka harus ganti skornya. Ingat teman-teman, tidak boleh terbalik-balik ya. Kalau di atas yang pertama kali itu set, diatur posisinya 0 ya. Lalu yang di dalamnya kalau menyentuh bola kita kasihnya change, jadi dia bisa berganti. Change score by -1 karena dia harus mengurangi. Lalu kalau sudah kena mangkok, dia harus balik ke atas. Maka kita kasih go to random position tadi ini. Nah, ya, jadi posisinya akan kembali lagi ke atas ketika sudah kena mangkok. Jadi dia langsung hilang gitu, langsung pindah ke atas. Ya. Nah, selanjutnya nanti kalau sudah jadi skrip bolanya ini teman-teman bisa perbanyak, duplikat saja, duplikat jadi 3 boleh ya. Sudah ada 3 bola. Selanjutnya lakukan hal yang sama untuk jeruk. Jadi kelompoknya sebenarnya sama yang jeruk yang pertama ini. Ini kan hanya pengaturan posisi dan pengaturan dia jalan ke bawah. Jadi teman-teman bisa menggunakan skrip yang sama ya. Jadi di copy saja. Lalu untuk skornya juga sebenarnya sama ya kan, kita set skor 0 dulu, terus nanti baru diatur ketika mengenai bola. Jadi kita langsung saja bisa diduplikat untuk mengefektifkan waktu. Tapi ingat teman-teman, harus ada yang diganti. If touching ball, kalau menyentuh bola, ini kan jeruk. Kalau jeruk berarti change skornya adalah 1. Ya, hanya ini saja yang diganti, hanya by 1-nya saja, karena yang lainnya sama semuanya, teknisnya sama ya, settingannya sama. Ketika sudah menyentuh mangkok maka dia harus balik ke atas lagi, ini sama ya. Jadi ini sama semua ya, tinggal diduplikat ya. Coba kita mainin. Nah ya, oh iya, kalau untuk sound boleh teman-teman ganti ini ya. Ganti di sini boleh. Kalau misalnya dia kena, boleh ganti pop. Jadi ada perbedaannya ya. Aduh, jangan sampai kena. Nah, ya. Nah, ya. Begitu teman-teman. Jadi ya gamenya, teman-teman bisa mainin game ini sama adik atau kakak atau ayah bunda. Oke teman-teman, mudah bukan? Mudah-mudahan apa yang Bu Suci terangin dari awal sampai akhir bisa memberi pemahaman kepada teman-teman, dan teman-teman bisa menjadi semakin mengenal Scratch. Baik, Bu Suci akhiri saja tutorial kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.